Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Dan jika terdapat pertanyaan seputar Pancasila sebagai etika dalam penerapan toleransi bangsa, dipersilahkan untuk riset. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gray. Mungkin saya tidak akan merelevansikannya kepada kasus yang tadi disebut oleh Saudara Gray, apa tadi, Bajar RP dan sebagainya, karena saya sendiri kurang mengetahui info tersebut. Namun yang saya dapatkan poinnya, bagaimana jika terdapat ada sebuah hoax ataupun suatu masalah di mana dapat memecahkan persatuan Indonesia tersebut tersendiri. Nah, karena topik pembahasan saya di sini adalah mengenai butir-butir Pancasila, dapat saya simpulkan bahwa persatuan Indonesia sendiri itu dapat tercipta jika kita menjalankan butir-butir dari poin keempat, yaitu musyawarah, di mana jika kita mendengar sebuah kasus ataupun masalah, alangkah baiknya kita menjalankan poin ketiga dari butir-butir Pancasila tersebut, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Maka dari hal ini, kita seperti pada hari ini, Zoom ini, kita dapat sama-sama berdiskusi untuk menyelesaikan suatu kasus ataupun menyelesaikan suatu hoax ataupun informasi-informasi yang kurang jelas, karena di sini kita memiliki mindset dan pengetahuan masing-masing mengenai informasi dari orang lain tersendiri. Dan yang kedua, saya akan menjawab dari poin-poin ketiga, yaitu di mana kita harus menjadi pribadi warga negara Indonesia sendiri, kita harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Hal ini merupakan urusan pribadi seseorang masing-masing, karena kita tidak bisa menanamkan mindset orang lain di mana kita dapat mempraktekkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa kita sendiri. Terima kasih. Apakah dapat diterima oleh Saudara Gray? Baik, terima kasih Jocelyn. Mungkin tadi Jocelyn kurang jarang mendengar istilah Bajar RP. Jadi Bajar RP itu kayak penyuara politik gitu di media sosial, namun tidak kredibel gitu. Namun ada orang yang membayar mereka untuk menyebarkan berita-berita hoax seperti itu. Jadi mungkin tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab Jocelyn udah ada tadi jawabannya gitu. Namun tadi ada pertanyaan saya yang terakhir tadi. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengendalikan para Bajar yang tidak kredibel ini seperti itu. Tadi kan kalau soal Pancasila sebagai ideologi sudah bagus dijelaskan oleh Jocelyn. Namun bagaimana pemerintah bisa mengendalikan Bajar RP ini gitu supaya mereka terkendalikan dan nggak menyebar berita-berita yang tidak kredibel seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau menurut saya sendiri, pemerintah dapat mengendalikan hal itu karena Indonesia sendiri mempunyai hukum tersebut, yaitu di mana jika terdapat hoax-hoax seperti tadi itu sudah telah diatur melalui UU ITE. Terima kasih. Oke, terima kasih Jocelyn. Mungkin sedikit menambahkan pernyataan dari Jocelyn tadi ya, untuk Saudara Gray. Menurut kami juga salah satu upaya bagaimana agar Bajar RP itu tidak meluas dan juga dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia itu adalah dengan penguatan karakter dari kita sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan adanya penguatan karakter, maka kita itu akan terbebas dari hoax. Dalam artian kayak kalau memang sudah dipanas-panasin itu, dia itu tidak akan terpengaruh. Nah, dengan tidak terpengaruhnya masyarakat dan dengan tenangnya masyarakat walaupun digoncang oleh Bajar RP tersebut, maka Bajar RP tidak akan lagi berpengaruh dan juga akan hilang dengan sendirinya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Saudari Jevanya akan dijawab oleh Saudari Yona, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya ulangi pertanyaan dari Saudari Jevanya. Bagaimana tanggapan ketika seseorang memilih wakilnya untuk memimpin karena ia sesuku, sedaerah, dan seagama dengannya? Itu yang pertama kan. Jadi menurut kami, apabila seseorang memilih wakilnya sebagai pendamping dia untuk memimpin karena ia sesuku, sedaerah, dan seagama, itu pasti dengan adanya latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan. Apabila memang wakilnya itu juga dirasa mampu dan juga sanggup untuk mengemban tugas seperti yang diharapkan oleh substansinya, maka kenapa tidak? Kenapa hal itu menjadi sebuah hambatan? Namun lain hal apabila memang seperti budaya yang kita ketahui sebagai
nepotisme atau mengutamakan satu rumpunnya gitu. Kalau misalnya seperti itu udah masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Apakah bisa diterima begitu saja dengan alasan hak asasi atau ada tanggapan lain? Ini alasan hak asasi maksudnya saudari Zevanya ini maksudnya bagaimana ya? Ya, hal itu bisa dinormalisasi dengan alasan ya hak asasi dia memilih seagama dia, mau memilih sedaerah dia gitu. Sedangkan itu Mungkin dimaksud menurut saudara saya kurang enggak maksudnya dari pemilihnya gitu. Bisa jadi excuse dia untuk milih secara fanatik gitu kan karena sedaerah, karena seagama, sesuku gitu. Tanggapan saya terhadap pernyataan tersebut, tanggapan kami terhadap pernyataan tersebut adalah untuk dengan alasan hak asasi atau mungkin hak untuk memilih dan menyatakan pendapat yang saudari maksudkan itu mungkin tidak ada diklasifikasikan bahwa seseorang harus memilih seseorang yang berasal dari satu rumpun atau satu daerahnya. Tidak ada substansi yang mengatur tersebut, tapi seseorang bisa menyatakan pendapatnya dengan bebas dan yang didasari dengan keyakinan dari dirinya sendiri. Jadi apabila dia memang memilih seseorang karena memang kualitasnya dan bukan karena faktor-faktor lain yang mungkin kita ketahui yang negatif, itu menurut kami masih bisa diterima. Menurut kalian solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut terulang kembali? Mungkin untuk pertanyaan ini hal yang negatif ya, seperti korupsi, seperti nepotisme ya KKN. Jadi menurut kami itu adalah dengan adanya peneguhan dari karakter masyarakat. Hal ini sangat krusial karena peneguhan karakter itu sangat berpengaruh terhadap pemerintahan dan juga jalannya kenegaraan di Indonesia ini. Mengapa saya katakan demikian? Itu karena apabila seseorang memang sudah berkualitas, dia sudah bermindset teguh, dia sudah memang pemikirannya maju dan tidak hanya sekedar karena dia saudaraku, karena kami dekat, mungkin karena dia bisa bantu. Nah, maka tidak akan ada lagi pemikiran-pemikiran yang dapat terhasut seperti kan kita saudara, jadi udahlah aku aja yang mimpin, nggak apa-apa kan gitu. Nah, dengan adanya peneguhan dari kepribadian masing-masing dari masyarakat, maka bangsa Indonesia ini akan terhindar dari nepotisme dan juga pemilihan yang sewenang-wenang seperti yang saudara pertanyakan tadi. Apakah saudari Zevanya sudah menerima pendapat kami atau ada yang bisa disanggah? Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir yang tadi diutarakan oleh Johannes, dan bagaimana penilaian terhadap kelompok kami terhadap moral dari bangsa Indonesia yang berkaitan dengan akhlaknya gitu. Jadi di sini saya mendapati adanya jurnal yang keluar yaitu mengenai degradasi moral sebagai dampak kejahatan cyber. Contohnya di sini cyber ya, karena banyak dan rentan terjadi pada generasi milenial di Indonesia. Untuk faktornya sendiri, itu kejahatan cyber itu banyak gitu, di mana adanya dari sumber materialistik, yaitu tersebarnya informasi secara luas. Jadi orang tidak dapat memilah seperti itu. Jadi untuk memilahnya kemungkinan perlu adanya orang lain gitu yang mengatur. Dan faktor lainnya yaitu tentang spiritualitasnya, yaitu di mana tingkat spiritualitas mungkin saja rendah, jadi tidak semua orang dapat memilah hal yang baik ataupun yang buruknya. Untuk tingkat moralitas kesopanannya juga dilihat di sini. Baik, dapat diterima, Bung. Terima kasih. Saya berikan sedikit tambahan saja. Tadi kan ada dibilang untuk kaum milenial. Menurut saya itu bukan kaum milenial saja. Kami yang kita ini yang kaum Gen Z juga. Sebenarnya kita ini yang rentan untuk terhadap kayak krisis eksistensi moral gitu. Untuk milenial ini ya udah kayak bisa dibilang udah pas lah. Mereka udah zaman dulu lah. Sekarang kita ini yang terkena krisisnya ini. Jadi menurut saya ya bukan yang kaum milenial aja. Cukup dengan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Selamat sore semuanya.